Halo anak-anak, selamat pagi, siang, dan yang penting selamat berbahagia dimanapun kalian berada. Hari ini kita bertemu lagi setelah 1 minggu kita nggak bertemu ya. Kita bertemu dari mana ya? Hari apa aja deh. Yang terpenting buat saya kalian selalu semangat, selalu bahagia, dan selalu penuh sukacita dalam masa pandemi ini. Hari ini kita akan belajar tentang karya Yesus. Kalau minggu kemarin kita belajar Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar Yesus mewartakan Allah itu dengan tindakan dan mukjizat. Hebat ya. Dengan tindakan dan mukjizat yang memiliki tindakan yang luar biasa, atau tindakan yang memiliki mukjizat yang luar biasa. Maka dari itu, sebelum kita memulai perjumpaan kita hari ini atau pelajaran kita hari ini, mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Buku yang dipakai kompetensi dasar saya tidak akan membahasnya. Nah, yang penting adalah indikator ini. Peserta didik mampu memberi contoh tindakan Yesus yang menunjukkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah, menjelaskan makna tindakan Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah, menjelaskan arti mukjizat, menyebutkan mukjizat-mukjizat yang dibuat Yesus berdasarkan kitab suci, menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias, menjelaskan makna mukjizat Yesus sebagai tanda kehadiran Allah. Yang kita pelajari, tindakan Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah, mukjizat Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Oke. Memahami tanda kehadiran Allah. Silahkan membaca cerita yang berjudul Dea di buku paket halaman 26 sampai 28. Itu panjang, maka saya tidak akan memasukkan ke PowerPoint saya karena terlalu panjang, biar kalian nanti membaca dan biar puas membacanya ya. Setelah membaca buat soal dan jawaban dengan menggunakan 5W1H. Apa itu 5W1H? Silahkan dicari di internet, ada. Ini soal bahasa Indonesia. Pertanyaan yang menggunakan apa, when, kapan, di mana, siapa, bagaimana, dan silahkan cari lagi ya. Dengan jawaban yang panjang. Ingat, buatlah soalmu. Kamu mau buat soal, tapi jawaban yang panjang, jangan jawaban yang pendek. Apa judul dari bacaan tadi? Ya, enggak. Tapi buatlah dengan jawaban yang sedikit panjang. Karena apa? Kenapa sama kita kayak gitu? Karena itu untuk melatih kalian nanti dalam membuat soal yang bermutu, tidak sekedar soal biasa ya, tidak kaleng-kaleng gitu mungkin, tapi soal yang luar biasa. Buatlah soal yang pokoknya yang baik, dengan jawaban yang baik juga. Ini yang berbobot, dan kerjakan di buku tugasmu. Ini adalah gambar Yesus atau mukjizat-mukjizat Yesus. Yesus meredakan badai, Yesus membangkitkan orang sakit, sebenarnya orang mati, tapi saya belum menggantikan ya. Itu membangkitkan orang mati. Yesus memecah roti. Dan sama, amati gambar tersebut dan buatlah pertanyaan 5W1H. Jawablah dengan jawaban yang panjang, tidak pendek ya. Apa judul gambar yang pertama? Yesus meredakan badai, tidak, tapi buatlah apa yang ada di gambar itu. Kira-kira kamu lihat apa ya? Oh Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Terus apa lagi ya? Ya silahkan kalian menggali. Dan Yesus memecah roti. Mujizatnya apa ya memecah roti itu ya? Itu pada peristiwa perjamuan terakhir ya, Kamis putih sebelum Yesus disiksa. Silahkan kalian cari dan kerjakan di buku tugas.
Mujizat Yesus, tanda kehadiran Allah. Silahkan dibaca kitab sucinya, Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17, Matius bab 8 ayat 23 sampai 27, Markus bab 1 ayat 21 sampai 28 untuk menjawab pertanyaan di Google Form. Saya sudah menyiapkan pertanyaan di Google Form, tinggal kalian nanti menjawab saja. Saya akan menyertakan linknya di grup WA ataupun di YouTube. Kalian bisa mengakses itu nanti. Silahkan dibaca baik-baik ya. 3 Injil, ada Lukas, Matius, dan Markus. Mari kita pahami. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus tidak ditunjukkan pada kelompok atau golongan tertentu, tapi ditunjukkan untuk semua orang. Sama seperti saat ini. Kita hidup itu bukan untuk kelompok tertentu ya, tapi kita hidup untuk semua orang. Maka hidup kita harus baik. Bagaimana kita mewartakan kerajaan Allah ya dengan tindakan kita. Walaupun kita tidak bisa membuat mujizat, tapi dengan tindakan baik seperti yang diajarkan Yesus, hidup kita sudah luar biasa. Minimal mungkin kita harus melakukan 5 perintah gereja dan 10 perintah Allah. Itulah paling minimal. Ya, merangkul semua orang yang baik maupun yang jahat agar dapat merasakan keselamatan. Ingat, kematian Yesus disalib bukan hanya untuk orang-orang yang percaya saja pada Yesus, tapi untuk semua orang. Entah itu orang Jawa, orang Arab, orang Yunani, dan siapa saja. Tidak hanya orang yang percaya, tapi tidak hanya orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu ya, maksud saya. Maka kematian Yesus itu universal. Begitupun dengan kita, Katolik yang artinya universal. Kita hidup untuk semua orang dan kita harus membawa kebahagiaan bagi setiap orang. Maksudnya hidup kita harus berharga. Oh, keberadaan kita itu ternyata dibutuhkan. Oh, keberadaan kita itu ternyata membawa berkat bagi orang lain. Seperti Yesus. Kerajaan Allah itu semacam itu. Kehadiran Yesus dalam melakukan mujizat itu juga membawa pengaruh dan dampak yang luar biasa, yaitu apa? Sukacita dan kebahagiaan bagi orang lain. Yesus tidak mau merangkul hanya sekelompok orang dan meninggalkan kelompok yang lain. Aku suka dia sama dia, aku tidak suka sama dia, jadi aku tidak suka sama dia. Jangan pilih-pilih. Yesus tidak pernah memilih siapapun. Entah orang kaya, orang miskin, pemungut cukai, pelacur, semua Yesus dekati dan berteman. Bagaimana dengan hidupmu sehari-hari? Ia akrab dengan semua orang, bahkan Yesus mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Seperti apa? Pemungut cukai, pelacur, dan semacam itu. Karena pelacur itu ada di mana-mana, pada zaman Yesus sudah ada. Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, melainkan mewujudkan melalui tindakannya. Jika kerajaan Allah adalah situasi di mana semua orang dikasihi Allah, di mana semua orang tidak tersekat-sekat oleh jurang antara kaya dan miskin. Kerajaan Allah semacam itu. Semua merasa dikasihi Allah, di mana semua orang tidak tersekat-sekat oleh jurang antara kaya dan miskin. Tidak ada pembedaan di sana. Maka Yesus menunjukkan hal itu dengan bergaul dengan siapa saja, terutama dengan mereka yang miskin dan berdosa yang selama ini disingkirkan oleh masyarakat. Semua dirangkul. Agar apa? Semua merasakan kehadiran Yesus yang damai, bahagia, tentram, tidak ada rasa khawatir. Dengan mengerjakan mujizat, Yesus memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah. Yesus sendirilah kabar gembira atau Injil. Yesus sendirilah keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia yang sedang susah. Ingat, Yesus pernah berkata, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, lemah, berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan bagimu." Itulah tujuan Yesus hadir dan mewartakan kerajaan Allah, memberikan kelegaan yang luar biasa hebat. Kita berdoa, kita berdiam diri, bercakap dengan Tuhan. Karena kenapa? Ya, manusia memiliki iman atau rasa haus spiritual yang luar biasa.
Yesus sudah mau memberikan footprint atau jalan ya. Oh, jalan Yesus semacam itu dengan ajarannya. Tinggal kita melakukannya. Oh, Yesus penuh dengan sukacita, Yesus penuh dengan belas kasih, dengan kerahiman. Yesus mengajarkan kita. Yesus sudah memberikan teladan dan contoh yang jelas untuk dapat kita lalui, tidak samar-samar lagi. Allah bagaimana? Allah yang mengasihi. Dulu sebelum Yesus ada, masih samar-samar. Allah itu kak gimana sih? Tuhan itu kak gimana sih? Tapi karena kehadiran Yesus, Allah menjadi manusia, kita sudah tahu. Oh, Allah itu semacam ini. Dia baik, Dia pengampun, Dia Allah yang menyelamatkan, Allah yang seperti seorang ayah. Kita minta sebagai anak diberikan, tapi dengan hal yang baik. Begitu. Maka hidup kita dengan tindakan kita haruslah membawa keselamatan atau minimal membawa damai atau kebahagiaan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Kita harus mampu meladeni apa yang telah kita lakukan, yang telah dilakukannya, menyandarkan hidup kita kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan hidup kita. Allah nomor satu ya, tetap nomor satu. Kita pun juga mesti mampu berbuat belas kasih pada sesama, terutama mereka yang menderita, yang tersingkirkan dan kurang mendapat perhatian. Kita harus semacam itu, berguna bagi orang lain ya, memiliki hati yang rendah hati, menjadi pembawa damai bagi orang lain. Karena kenapa? Ya, kita akan dibutuhkan dan akan dirindukan oleh orang lain karena kebaikan kita atau pribadi kita yang dinilai baik. Bertanyalah dan carilah tentang ilmu kalian untuk memenuhi pengetahuan kalian tentang iman kalian. Jangan menumpuk tugas ya. Semoga dapat dipahami apa yang saya sampaikan. Tuhan memberkati usaha keras dan hidupmu. Salam, Cogito Ego Sum, Spera Audi, Vivere Tota, Vita Discendum Es. Terima kasih atas waktunya. Semoga hidup kalian selalu bahagia dan semoga tindakan hidup kalian dapat membawa kebahagiaan bagi orang lain dan mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan kalian. Saya mengakhirinya, saya mengucapkan terima kasih atas segalanya. Sebelum saya menutup, marilah kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.